Perkenalkan, kami dari IS2 ingin mempresentasikan analisis sistem OLX jual beli mobil guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah analisis perancangan sistem informasi. Next. Di sini terdapat screenshot alur penjual dari awal sampai akhir. Next. Pada gambar ini terdapat sistem use case bisnis sistem informasi penjualan OLX jual beli mobil. Di sini terdapat dua aktor, yaitu penjual dan pembeli. Kedua aktor ini merupakan aktor eksternal yang tidak terhubung dengan sistem OLX. Pembeli dapat melihat iklan yang ditayangkan oleh penjual. Pembeli dapat menghubungi penjual melalui chat yang disediakan oleh OLX. Pembeli dapat langsung bertransaksi oleh penjual dapat melalui OLX dan di luar OLX. Di samping itu ada skenario yang telah kami buat. Itu aktornya pembeli dan penjual, deskripsi use case-nya yaitu proses pembelian mobil melalui OLX yang dilakukan oleh pembeli dan penjual. Kondisi awalnya, penjual memasang iklan. Alur normalnya, 1. Penjual menjual mobil. 2. Pembeli melihat iklan. 3. Pembeli menghubungi penjual melalui fitur chat dari OLX. 4. Penjual menerima chat yang dikirim oleh pembeli. 5. Penjual dan pembeli melakukan diskusi, negosiasi untuk lanjut ke tahap transaksi. Kondisi akhir dari use case bisnis ini adalah penjual menandai iklan mobil jika sudah terjual. Next. Di sini saya akan menjelaskan use case system. Di sini terdapat 3 aktor, yaitu pembeli, penjual, dan admin. Pembeli dan penjual akan melakukan login. Admin akan memverifikasi data penjual dan pembeli. Penjual akan melakukan pemasangan iklan dan melakukan pengisian data mobil yang akan dijual. Jika data sudah sesuai, maka iklan akan terpasang. Pembeli melihat iklan mobil dan melihat kategori mobil dan melihat lokasinya. Pembeli menghubungi penjual. Jika terjual, maka si penjual akan menandai iklan sudah terjual. Di sini ada use case skenario. Ini contohnya. Lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan activity diagram. Di sini ada bagian penjual. Jadi penjual akan membuat akun OLX dan akan membuat iklan mobil. Setelah itu, di bagian pembeli akan menerima informasi mobil. Setelah itu, pembeli dapat memilih mobil mana yang akan dibeli. Setelah itu, pembeli akan menghubungi penjual dan di bagian penjual akan menerima pesanan pembeli dan akan membuat jadwal test drive mobil. Setelah itu, jadwal test drive mobil diberikan kepada bagian pembeli dan bagian pembeli akan menerima informasinya dan melakukan test drive mobil. Setelah cocok dan bagian pembeli setelah setuju untuk membeli mobil tersebut, maka akan melakukan pembayaran
dan bagian penjual akan menerima pembayarannya tersebut. Nah, di dalam sequence diagram ini terdapat pembeli, penjual, dan sistem OLX. Yang pertama, kondisi pertama, pembeli mencari iklan mobil yang dimana terdapat di sistem OLX. Lalu sistem OLX akan menampilkan daftar iklan mobil. Lalu pembeli akan memilih iklan mobil dan menawar harga ke dalam sistem OLX, dan sistem OLX pun akan memberikan notifikasi tawaran harga kepada penjual. Lalu penjual akan menerima tawaran harga ke dalam sistem OLX. Dari sistem OLX akan memberikan notifikasi tawaran yang diterima kepada pembeli. Lalu pembeli akan mengirimkan konfirmasi pembayaran ke dalam sistem OLX. Lalu dalam sistem OLX akan diberikan notifikasi pembayaran kepada penjual. Penjual mengirimkan alamat dan waktu transaksi kepada sistem OLX. Lalu sistem OLX akan memberikan notifikasi alamat dan waktu transaksi kepada pembeli. Pembeli akan mengonfirmasi waktu dan tempat transaksi kepada sistem OLX. Setelah itu, sistem OLX akan memberikan notifikasi konfirmasi waktu dan tempat transaksi kepada penjual. Lalu, penjual menyerahkan mobil dan dokumen kendaraan kepada sistem OLX, dan sistem OLX akan memberikan notifikasi penyerahan mobil dan dokumen kendaraan kepada pembeli. Lalu, pembeli akan mengkonfirmasi penerimaan mobil dari sistem OLX. Lalu sistem OLX akan memberikan notifikasi konfirmasi penerimaan mobil kepada penjual. Penjual akan menandai iklan terjual dari sistem OLX. Dari sistem OLX akan memberikan notifikasi iklan terjual kepada pembeli. Lalu di sini ada sequence diagram login. Terdapat penjual dan sistem OLX. Kondisi pertama, penjual akan mengirimkan permintaan login kepada sistem OLX. Lalu dalam sistem OLX akan memverifikasi alamat email dan kata sandi kepada penjual dan mengirimkan konten autentikasi pada penjual. Lalu penjual akan menyimpan token autentikasi kepada sistem OLX. Dan sistem OLX akan mengarahkan ke halaman dashboard penjual. Next. Di sini berikut adalah kelas dan objek diagram. Di tabel penjual bisa kita lihat penjual dapat memasang iklan, merubah iklan, menghapus iklan, dan juga mengirim pesan ke pembeli saat bertransaksi produk mobil. Dan di tabel bagian pembeli, di sini pembeli dapat mencari iklan, melihat iklan, menghubungi penjual, dan juga mengirim pesan ke penjual saat akan bertransaksi. Di sini ada bagian mobil, memiliki atribut seperti merek, model, tahun, harga, deskripsi, dan juga foto. Dan juga iklan memiliki atribut seperti judul, deskripsi, harga, foto, tanggal pasang, dan status. Dan tabel pesan di sini memiliki atribut pengirim, penerima, isi pesan, dan tanggal kirim. Dan bagian utamanya yaitu sistem OLX. Di sini memiliki atribut seperti daftar penjual, daftar pembeli, daftar mobil, daftar iklan, dan daftar deployment diagram. Di sini seperti yang kita lihat, di sini ada penjual
yaitu penjual dapat membuat akun OLX, mengirim data mobil, dan juga menyimpan data mobil. Dan juga di sini ada pembeli, yaitu dapat mencari iklan mobil dan melakukan pembayaran dan juga mengirim pesan ke penjual. Semuanya akan disimpan ke server OLX. Dan dari server OLX akan dikirim lagi ke database server berupa data mobil dan juga data transaksi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.